Saya awal tuh modalnya pakai mulut doang. Jadi awal kita jualan itu saya dititipin batik Pekalongan dari teman saya yang dulunya dia jualan toko dan bangkrut. Paling ingat batik saya itu dibeli sama Ridwan Kamil. Saya nggak endorse, tapi beliaunya beli online di tempat saya. Itu yang membuat kayak titik balik yang dulunya saya jualnya cuma sehari 1-2 piece, sehari bisa sampai 50-100 piece. Untuk hari ini produksi batik saya per bulan 4.000 sampai 5.000 piece. Omset saya pernah sampai 1 M per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Andi. Saya pebisnis batik dari Solo. Brand saya namai Davlen Batik. Membawahi ada Aletea Batik, ada Murakabi, dan House of Davlen. Untuk hari ini produksi batik saya per bulan 4.000 sampai 5.000 piece. Kalau untuk omset saya pernah sampai 1 M per bulan. Kalau dulu sebelum saya merambah ke bisnis batik, itu saya jadi orang umum. Maksudnya di sini ya sama kayak angka 1 dan 2. Tanggal 1-nya gajian, tanggal 2-nya udah kebingungan gitu. Ya, semacam itulah. Kenapa memilih batik? Karena jujur saya cinta sama batik. Jadi saya hidup di Solo, lingkungan saya adalah batik ya. Saya memilih batik karena satu, dekat dengan tempat produksi. Yang kedua, saya sendiri seneng banget sama batik. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya cinta, pasti saya akan mengusahakan itu berjalan sampai dengan berhasil. Saya mulai bisnis batik itu dari tahun 2016. Mulai dari reselleran dulunya. Jadi belum produksi ya, masih menjualkan produk orang lain. Terus mulai produksi, berani produksi itu saya di awal tahun 2017, ya pertengahan tahun 2017, pertengahan tahun 2017 saya mulai berani produksi batik sendiri. Jadi dulu tuh awal memulai itu sama lah ya. Jadi ada rasa takut ya, takut gagal, takut diremehin orang. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja meremehkan kami, meremehkan saya dengan suami. Jadi dulu itu bapak itu memandang saya dan suami kayak yang, aduh mbak maaf, apa sih yang kamu keluar jualan sehari cuma 1 piece 2 piece, dapatnya berapa sih untungnya gitu, sementara kamu sudah berkeluarga. Jadi ya seperti itu, diremehkan oleh orang tua sendiri itu rasanya kayak yang saya harus buktikan nih, dengan saya jualan, dengan saya produksi batik ini, saya nih mampu nih menghidupi saya sendiri dan menghidupi keluarga besar. Dan akhirnya ya beginilah saya bisa mengajak kakak saya 2 orang dan adik saya 1, jadi 3 orang ini ikut saya untuk berbisnis batik, dan alhamdulillah berhasil sampai hari ini. Ingat banget dulu tahun 2018 awal, jadi awal-awal produksi batik itu waktu itu batik Solo itu masih yang belum terkenal. Dulu terkenalnya batik Pekalongan ya. Batik Solo itu masih yang dari mulut ke mulut. Terus kita tabrak lah, yuk Solo itu
juga ada batik, nggak cuma Pekalongan. Saya paling ingat batik saya itu dibeli sama Ridwan Kamil. Saya nggak endorse, tapi beliaunya beli online di tempat saya. Dan itu dia tag toko online saya. Itu yang membuat kayak titik balik yang dulunya saya jualnya cuma sehari 1 sampai 2 piece, sehari bisa sampai 50-100 piece. Itu padahal kita baru buka dari 2016 reseller, kurang lebih 4 bulan mulai produksi udah langsung. Ya saya bersyukur sih, itu keberuntungan buat kami. Saya awal tuh modalnya pakai mulut doang, Mbak. Jadi awal kita jualan itu saya dititipin batik Pekalongan dari teman saya yang dulunya dia jualan toko dan bangkrut. Jadi saya pinjem produknya dia, saya berani ambil kios. Itu modal saya untuk uang kurang lebih hanya 20 juta, dan itu pun pinjem dari KUR BRI. Terus dari situ berkembang. Akhirnya produk yang punya temen saya kembalikan karena saya sudah mulai produksi sendiri. Pertama kali ada yang beli produk itu kayak yang, ya Allah, kayak kejatuhan durian sepohon-pohonnya. Jadi kayak yang alhamdulillah, ternyata tuh saya juga dipercaya ya untuk menjual produk yang mereka pakai dan mereka reviewnya, ini batiknya bagus ya buat saya yang seperti ini pakai batiknya dari Bu Ina jadi tambah ganteng loh. Itu luar biasa buat kami, kayak oh ternyata batik saya tuh membuat orang seneng gitu. Kalau di awal bangun usaha itu kesulitannya adalah kita cari partner yang terpercaya, karena saya produksi dari mulai nol ya, mulai kain sampai dengan saya jadi baju. Jadi saya menjajaki beberapa produsen kain juga, dan juga penjahit, nyari penjahit yang sesuai dengan keinginan saya. Itu yang agak sulit. Jadi sudah ada beberapa seleksi gagal, seleksi dalam artian seleksi ini ya kita ada uang, ada barang yang terbuang untuk produksi, sampai dengan menentukan, oh ini loh yang aku cari, seperti ini, produksi ini, kualitas ini yang aku inginkan. Itu yang paling sulit itu sih, Mbak. Jadi kayak ada wasting time juga, ada uang yang terbuang banyak untuk bikin produk yang benar. Titik terendah saya itu pada saat setelah COVID. Jadi bukan pada saat COVID-nya, karena kalau pas pada saat COVID kemarin itu sebenarnya saya malah istilahnya omset paling tinggi, karena orang tidak keluar rumah ya. Jadi jualan online pada saat itu saya sudah mulai merambah di online. Online saya tinggi pada saat COVID. Yang titik terendahnya adalah pada saat itu saya kirim ke Dubai. Kirim ke Dubai, ada kurang lebih 1 kontainer tertahan selama 6 bulan di Bea Cukai. Tapi ya kayak yang mau nangis juga nggak keluar air mata. Udah Mbak, 1 kontainer itu kayak yang mau rela nggak rela 500 juta hilang gitu ya. Itu yang bikin kayak yang ini nanti bisa balik apa enggak, setelah ini apakah masih bisa ngelanjutin lagi, karena kita itu perintis ya, kita bukan pewaris, dan modal kita tuh bukan yang ada uang
lebih gitu, enggak, uang kita muter terus. Kalau kita ada produksi barang, otomatis kita nggak punya uang. Tapi kalau kita ada uang, berarti barang kita yang nggak ada, misalnya kayak gitu. Kalau pas pada titik terendah itu, saya selalu percaya sih Mbak, setiap masalah pasti ada peluang bisnis baru, atau tetap ada. Saya percaya Tuhan tuh nggak menutup pintu keluar gitu loh. Jadi bismillah, saya yakin saya bisa menghadapi ini. Kalau dibilang mau nyerah, enggak juga. Tapi saya percaya kok saya bisa. Cuma ya itu, jalannya memang harus terseok-seok, kayak jual aset kayak gitu. Mau nggak mau, untuk biar bisnis ini jalan, saya harus jual motor, karena waktu itu masih baru ada motor, saya jual motor. Jadi kalau ke tempat produksi, saya pinjem mobil Mbak. Jadi sampai segitu, jadi pinjem mobil sama bapak. Dan itu yang kembali lagi, kenapa saya dulu diremehkan, karena kalau kita mau keluar, kamu produksi ke sana kemari, pakainya mobilnya ya pinjem bapak lagi itu. Jadi yang memicu biar jangan nyerah, jangan serah. Kalau sampai nyerah, saya malu sama keluarga itu. Jadi ada pecutan, ada rasa kalau saya sampai berhenti di titik ini, saya akan malu, karena saya sudah bukan berkoar-koar, tapi saya sudah menentang dari orang tua. Saya keluar dari pegawai itu. Jadi saya nggak mau meneruskan tahta PNS ke saya itu, karena saya mau jadi orang yang mempekerjakan orang, bukan saya yang bekerja untuk orang. Jadi kalau saya sampai menyerah, saya malu sama bapak saya itu Mbak. Kalau untuk sosok yang bantu saya, support saya itu, yang paling support banget itu ibu saya. Ibu itu meskipun dari awal meremehkan ya, tapi yang mau gimana pun seorang ibu, anaknya diremehkan sama suaminya tetap janganlah bapak gitu kan istilahnya. Cuma ibu itu, ayo bisa, kamu tuh basicnya jualan. Jadi kamu mau jadi pekerja pun kamu bisa jualan. Apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu jual itu laku. Jadi jangan nyerah gitu. Karena memang saya dari SMA itu udah mulai kerja sih Mbak. Jadi kadang jualin barang orang, kayak marketingan lah ya. Marketingan itu udah mulai dari SMA. Makanya saya nggak mau jadi PNS. Nah itu yang ditentang habis-habisan sama bapak tuh itu. Momen bisnis saya naik itu adanya online shop. Saya mulai TikTok ya, pakai TikTok seller itu, dan ada satu teman di komunitas juga itu yang beliau menitipkan invest ke saya, mempercayakan uangnya diputarkan ke saya untuk membuat satu toko. Jadi saya mulai isi tokonya dia sampai dengan dia berhasil, dan ini sudah toko keduanya beliau. Terus saya juga menerima maklun. Jadi bisnis ini bukan hanya untuk saya pribadi, bisnis ini untuk keluarga dan teman-teman saya yang percaya kepada saya. Strategi saya untuk mengubah bisnis jadi yang dulunya lesu terus sekarang jadi berkembang itu kolaborasi, Mbak. Karena sendiri itu keren ya menurut saya, cuma kolaborasi itu lebih hebat lagi. Ya itu tadi, kembali lagi, bisnis ini akan berjalan kalau kita pengen melaju pesat, melaju lebih tinggi, itu bisa sendiri, tapi modalnya gede. Tapi kalau kita mau bertumbuh barengan, kita bisa kolaborasi.
ngajak temen, ngajak saudara. Mereka percaya dengan bisnis ini bisa tumbuh, akhirnya bisnis saya jadi gede, Mbak. Karena saya menerima dari reseller, maklon, juga menerima untuk kerjasama toko online dan toko offline juga. Saya berada di komunitas orang-orang yang memang mau bersama untuk maju bareng. Jadi membesarkan brand bersama beda dengan membesarkan brand sendiri ya. Secara modal lebih besar juga, tapi secara keuntungan untuk kemaslahatan umat itu luar biasa. Jadi yang kaya bukan hanya saya, teman-teman saya, keluarga saya ikut kaya semua. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Kalau untuk bisnis batik yang gagal itu banyak banget, Mbak, faktornya. Rata-rata pebisnis batik itu adalah pebisnis warisan ya. Itu kalau saya lihat di lingkungan saya, di sekitar saya di Solo, di Pekalongan pun sama. Karena kalau untuk sekarang, ini di kacamata saya ya, di kacamata saya adalah bisnis itu dia tidak mau mengikuti perkembangan apa yang ada. Tren market sekarang itu kan sudah berubah ya, dari yang dulunya kita kalau beli harus ke toko. Sekarang kita di rumah pun barang udah datang sendiri. Artinya kalau mereka nggak mau ngikutin perkembangan, masih saklek dengan yang udahlah saya bisnis seperti ini, yang penting motif saya bagus, itu udah nggak menjamin. Kalau yang dulu, batik dulu itu motif bagus, itu dia akan bertahan. Tapi kalau sekarang motif bagus, modelnya yang bagus, nggak ngefek, Mbak. Sekarang harus ngikuti marketing untuk hari ini. Jadi kalau sekarang itu trennya baru online, yang nggak siap, yang nggak mau ngikutin perkembangan itu ya lewat. Itu sih menurut saya. Ini kacamata saya ya. Antara motif sama branding, kalau untuk saat ini branding, apapun kalau sudah brandnya naik, dia mau bikin motif yang kalau di kacamata orang, cuma gitu doang, tapi itu bisa laku. Ini kita bisa ambil Balenciaga ya. Coba, dia tas kresek kuning ya, laku loh. Berapa juta itu? Baju yang compang-camping, dia laku, Mbak. Karena apa? Brandnya udah kuat. Tapi kalau brandnya belum kuat, mau motif sebanyak apapun, mau motif sebagus apapun, nggak ngaruh. Apalagi di era yang sekarang ya, nggak ngaruh itu. Saat ini batik biar tetap relevan itu menurut saya batik yang sudah mulai berkembang ke anak muda. Jadi dulu itu batik identik dengan satu, orang tua. Yang kedua untuk jagong, untuk acara kebudayaan. Sekarang enggak. Anak muda dari kecil harus siap cinta dengan batik. Jadi batik itu sekarang alhamdulillah ya, ada pencanangan Hari Batik tanggal 2 Oktober. Itu termaksud dengan setiap hari Jumat harus pakai seragam batik untuk pegawai. Itu udah sangat membantu kami juga, pelaku UMKM juga yang mempromosikan batik. Jadi batik itu harus dicintai dari kami sebagai produsennya, dari kami sebagai penjualnya, dan bagaimana customer itu cinta batik karena itu identitas bangsa Indonesia. Jangan sampai nih dicuri sama pihak tetangga, kitanya baru keluar-keluar. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Yuk, cintai batik karena batik itu Indonesia. Yang bikin customer repeat order itu adalah after sales-nya. Jadi saya biasa menyapa customer setelah kita ngirim barang atau setelah mereka datang. Kita kan pasti ada database ya, kita sapa, gimana Kak, batiknya udah nyampe belum, gimana Kak, boleh minta reviewnya. Terus satu lagi, ini kalimat penting untuk bisnis apapun ya,
Tanyakan kepada customermu setelah dia membeli barangmu, kalau barangnya bagus, kalau barangnya, misal ini kalau makanan barangnya enak, itu tolong kasih tahu teman-temannya. Tapi kalau nggak enak atau barangnya nggak bagus, tolong kasih tahu kami sebagai produsen, sebagai penjual untuk bisa meningkatkan kualitas produksi kami. Itu sih Mbak yang saya tekankan untuk diri saya pribadi dan juga untuk anak-anak customer service kami. Bagian tersulit dalam bisnis batik itu adalah kalau kita udah kehabisan ide, mentok, ini kita mau bikin motif apa lagi. Itu kadang-kadang yang, aduh saya mau bikin motif yang kayak gimana lagi ya, mau bikin warna yang apa lagi, atau mau bikin model yang seperti apa lagi. Kadangkala kita stuck di situ, itu yang agak kesulitan. Nah, gini, banyak orang bicara soal batik, tapi proses panjangnya yang tidak mereka pahami. Makanya kadang itu, kenapa ya batik saya kayak gini aja mahalnya nggak karu-karuan. Apalagi batiknya yang batik tulis ya. Karena proses panjangnya dari mulai dia bikin kain, dan itu prosesnya panjang Mbak. Jadi ada mulai proses pencelupan dan lain sebagainya sampai dengan bikin baju jadi. Itu proses panjang itu yang mereka nggak paham. Taunya cuma motif gini aja, cuma batik sama-sama bajunya, istilahnya kayak gitu. Mereka yang tidak bisa membedakan, oh apa itu handprint, apa itu batik tulis, apa itu cap, apa itu printing pabrik. Itu yang kita harus edukasi terus, karena bagi saya pribadi sebagai produsen dan juga saya yang pecinta batik ini, saya pengen masyarakat terutama Indonesia ini tahu nih, nggak harus tahu prosesnya, tapi paling nggak menghargai bahwasanya setiap satu motif batik, setiap satu kain atau satu lembar kain batik itu butuh beberapa orang di dalamnya yang bisa jadi baju itu sampai ada di tangan atau ada dikenakan untuk para pecinta batik. Itu sih. Untuk kualitas produk saya yang paling saya jaga itu adalah, yang saya kedepankan di sini adalah cuttingan. Jadi produk saya ini berbeda dengan produk yang lain. Yang membedakan dengan produk yang lain, sama-sama kemeja batik, yang membedakan adalah cuttingannya, cuttingan jahitan. Jadi saya bisa bilang cuttingan saya itu press body, karena saya produksi slim fit ya. Itu memang yang orang pakai baju saya itu udah nggak harus ke penjahit lagi untuk ngecilin, untuk apa istilahnya yang badannya pas tapi lengannya gombor kayak gitu. Jadi yang sudah pakai ya sudah, nggak usah kemana-mana lagi. Dan itu yang bikin balik lagi. Bagi saya pribadi, arti batik itu adalah hidup saya. Jadi batik itu kompleks banget. Ada setiap tetes doa, air mata, segala macam pengharapan di batik. Jadi kalau mau menggantungkan bisnis ini, saya pengen bisnis ini, kita pengusaha itu sebenarnya satu sih Mbak, pengennya bisnis ini sampai ke anak cucu, diturunkan sampai ke anak cucu. Jadi saya harus cinta dulu dengan usaha ini, karena kalau sudah cinta usahanya, pasti akan mengusahakan terbaik untuk ini. Jadi kembali lagi, kenapa saya tekankan atau pengen mengedukasi apa sih usaha batik ini, kenapa saya harus mengusahakan batik ini, karena batik ini kompleks. Batik ini adalah bagian dari Indonesia, pangsa pasarnya ada,
Dan ini long last ya, batik ini budaya, jadi memang tidak yang mati. Dalam artian kalau kita bicara soal fashion, hari ini model ini, besok modelnya sudah beda. Tapi kalau batik, Mbak, batik ini mau motif zaman dulu 2020 tahun yang lalu dibikin lagi masih laku. Jadi kalau bicara soal dead stock di batik itu nggak ada. Karena dead stock batik itu nanti akan kembali lagi. Barang lama kita tahan dulu, nanti pada saat sebelum Lebaran Haji atau setelah Lebaran Haji itu masa-masanya batik tinggi ya. Itu kita keluarkan lagi stoknya dan akan berputar lagi. Untuk masalah terbesar teman-teman atau yang sudah pernah belajar dari saya untuk usaha batik ini, masalahnya satu, Mbak. Mereka tidak sabar untuk segera mengeluarkan dead stock. Jadi menurut mereka, aduh ini dead stock, langsung aja dirilis dengan harga murah. Sementara nanti bikin lagi, produksi lagi dengan yang baru, otomatis modalnya juga tambah gede. Nah itu yang membuat batiknya dia kok kosnya tinggi ya, kok saya ngikutinnya nggak bisa ya. Nah kembali lagi nanti pelan-pelan, bisnis batik ini bisnis yang long last, yang ada prosesnya. Nggak bisa kayak sulapan, kamu bikin ini langsung booming habis, terus besok lagi seperti itu lagi. Jadi kalau saya ngomong kenapa mereka gagal, yaitu satu nggak sabar, yang kedua dia sudah mentok di satu masalah, nyerah. Itu yang bikin gagal. Orang yang belajar sama saya dan berhasil ada, Mbak, banyak, dan ada yang bahkan melebihi saya. Jadi ada yang dia maklon di tempat saya, sekarang dia udah ada 2 outlet dan 1 outlet di Tamrin juga. Sekarang sudah mulai produksi sendiri. Tapi masih ada beberapa yang maklon di saya, tapi dia sudah mulai produksi sendiri juga dan lebih besar dari saya. Dan itu menurut saya, wow, ternyata apa ilmu cetek saya bisa buat dia gede ya gitu. Saya bisa membuat orang lebih besar dari saya, itu kebanggaan tersendiri buat saya. Edukasi bisnis batik penting buat saya karena batik ini tidak hanya sekedar menjual baju. Batik ini adalah budaya, identitas. Jadi kalau kita bicara batik, kita bicara kompleksnya Indonesia. Jadi kalau menurut saya, kenapa harus belajar bisnis batiknya? Karena satu, bisnis batik ini berkembang banyak sekali ya. Jadi yang punya usaha batik ini banyak. Di antara itu harus ada yang spesial. Gimana menjadi spesial? Itu yang akan kita pelajari nanti. Order terbesar itu pada saat kita udah ekspor ke Dubai sama Afrika Selatan. Itu dalam 1 tahun kita kirim 3 kali, 3 kontainer ya. Itu dalam waktu 1 tahun. Itu kurang lebih omset sekali kirim di angka 900 kurang lebih. Momen perjalanan yang paling bikin merinding itu, aduh Mbak, merinding duluan adalah pada saat saya sudah mengajak keluarga saya berbisnis ini dan berhasil, dan membuktikan kepada Bapak bahwasanya saya bisa menghidupi keluarga saya, menghidupi kakak dari keluarganya kakak saya, keluarganya adik saya,
itu dengan bisnis ini Pak, bukan dengan PNS yang Bapak harapkan itu. Terus dan saya bisa bawa ibu itu buat umroh, itu udah ini loh Pak, saya membuktikan ini gitu. Itu udah wow, alhamdulillah banget gitu. Naik kelas dalam bisnis menurut saya adalah financial freedom dan juga waktu yang free untuk keluarga. Jadi saya nggak harus terbatas di hari Sabtu dan Minggu untuk membawa keluarga saya jalan-jalan. Jadi hari Senin waktunya mereka atau orang-orang itu kerja, saya jalan-jalan. Dan saya bisa atur waktu semaksimal mungkin untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak muda dan juga ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun orang yang di luar sana yang pengen usaha batik dan merasa takut, ayo, nggak usah takut. Batik ini pasarnya masih luas sekali dan pasar batik ini long last karena kita didukung pemerintah. Batik ini adalah identitas bangsa ini umurnya masih panjang banget. Batik ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi ayo mulai, bisnis batik itu menguntungkan dan itu asik banget, keren. Kalau saya mau ngomong ke diri saya yang dulu waktu mau memulai bisnis batik itu, nak, kamu udah tepat memilih bisnis ini. Jangan menyesal, dan memang saya tidak menyesalinya ya. Ya itu aja sih, kamu udah tepat berada di jalur ini. Mau secapek apapun, tapi kalau kamu bahagia, itu udah jalurnya. Insya Allah Tuhan kasih ini buat kamu, itu udah luar biasa.